Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang mana dirinya telah benar-benar muqarrabin, dekat kepada Allah, maka ketika itulah antara dirinya dengan Allah itu tidak berjauhan, tidak berjarak antara dirinya dengan Rabb-nya. Begitulah seorang hamba yang telah muqarrabin itu, di mana ia mampu merasakan akan kehadiran dan kewujudan Allah itu benar-benar dekat pada dirinya. Jikalau seorang hamba telah bisa merasakan sebenar-benarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan dirinya, disitulah dia sebenarnya dia senantiasa bersama Allah. Bukankah Allah pernah mengungkapkan dan membukakan akan tabir rahasia dirinya kepada kita? Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma' wa arah. Sesungguhnya diriku ini senantiasa beserta dirimu, kata Allah. Karena aku senantiasa beserta dirimu, maka aku ini, kata Allah, asma wa arah. Kehadiran aku ini pada dirimu itu, aku ini maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu dan apa yang terlintas di dalam rahasia hakikat dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku tahu itu, kata Allah. Wa ara, dan aku juga maha melihat dan maha menyaksikan setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan, kata Allah. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan. Kalau Allah itu senantiasa maha melihat, maha menyaksikan dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan, disitulah letaknya Allah itu menjadi saksi, Allah itu menjadi bukti dan dalil terhadap diri kita ini. Wala ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur lagi di tengah malam, melainkan aku yang menjadi bukti bagi dirimu, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti, Allah yang menjadi saksi terhadap diri kita, Bapak Ibu, maka tidak ada yang lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa diri kita itu berada di dalam tuntunan, bimbingan, pengawalan Allah. Kalaulah diri kita itu di dalam bimbingan, tuntunan, dan pengawalan Allah, Bapak Ibu, disitulah hendaknya hati kita ini benar-benar aktif. Ruhani kita ini benar-benar hidup, terinstal kesadaran Tuhan itu di dalam diri. Kalau sudah terinstal, sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini, maka kemanapun Bapak Ibu berada,
bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Jikalau hati ini telah hidup kesadaran Tuhan, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, insya Allah akan jauh dari diri kita itu sifat galau, sifat kekhawatiran di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Orang yang tidak ada lagi sifat galau dan kekhawatiran dalam menjalankan cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini. Ini buktinya, kata Allah, dia itu sudah merupakan bahagian daripada kekasih aku, kata Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu Bapak Ibu, salah satu tandanya, kata Allah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, rasa gamang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, dan rasa khawatir dan takut dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat. Karena dirinya itu telah bersama Allah. Dirinya itu telah benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah. Maka jikalau diri kita ini telah bersama Allah, telah bersandar dan bergantung kepada Allah, karena Allah itu adalah hakikat dari tiap-tiap segala sesuatu. Allah itu adalah hakikat alam semesta. Allah itu adalah hakikat diri. Allah itu hakikat dari setiap peristiwa dan kejadian. Apa yang mesti dirisaukan dan dikhawatirkan lagi Bapak Ibu? Itulah rahasianya. Sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah sebagai wali dan kekasih Allah. Dan yang kedua, bukti bahwa dirinya itu sebagai wali dan kekasih Allah, juga Allah katakan kepada dirinya, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa." Siapa yang telah benar-benar rindu cinta kepada aku, dia telah benar-benar mengenal aku. Dia telah berliqah dan bermusyahadah dengan aku, kata Allah. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Dia tidak akan pernah takut kalau pahala-pahala, kebaikan-kebaikan itu aku kurangi pada dirinya. Dan dia juga tidak pernah takut kalau aku tumpukan dosa kepada dirinya. Karena hidupnya itu bukan mencari pahala. Hidupnya itu bukan takut dengan dosa yang ditumpukan. Hidupnya itu benar-benar yang ditujunya adalah Allah. Ini yang mesti kita sadari di dalam rohani kita ini. Dengan kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran terhadap Tuhan. Allah katakan apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup kita, maka jadikanlah Allah itu menjadi tujuan akhir dari segala-galanya. Jadikan Allah itu menjadi orientasi hidup kita. Dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Allah itulah di atas segala-galanya. Inilah komitmennya kita sebagai seorang hamba yang telah muqarrabin, yang tidak lagi berjauhan dan berjarak dengan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju semata-mata kepada Allah saja, Bapak Ibu. Kenapa hidup dan mati kita itu tertuju kepada Allah? Karena Allah itulah yang dikatakan rahasia hakikat diri kita. Kalau Allah itu dikatakan sebagai rahasia hakikat diri kita, maka satu saat kita akan pulang dan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Karena asalmu datangnya daripada aku, tentu kamu pulang dan kembali lagi kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ, pulangnya di mana hilang situ dicari. Kok iyo datangnya Bapak Ibu, asalnya Bapak Ibu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Karena Allah cuma yang ahad. Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal. Ahad, esa, tunggal.
Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dialah semata-mata yang wujud secara mutlak. Kalau dia semata-mata yang wujud secara mutlak, Bapak Ibu, ini yang kita nafikan di dalam diri kita. Dan ini pula yang kita isbatkan dalam diri kita dengan melapaskan kalimah la ilaha illallah. Ini Allah katakan. Syahidallah la ilaha illahu. Allah menyaksikan, Allah menyatakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada sekalian alam dan pada dirimu. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam, pada dirimu, melainkan hanya dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Rabbmu itu. Bagaimana cara kita mengenal, mengetahui Rabb kita? Untuk mengenal, mengetahui Rabb kita itu. Dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu ada kalimah nafinya dan ada pula kalimah isbatnya. La ilaha itu kalimah nafi namanya. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu kalimah isbat, menetapkan. Makanya kalimah la ilaha illallah disebut kalimah nafi dan isbat. Menafikan dan mengisbatkan. Jikalaulah kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat, yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagi diri kita ini, mana yang kita nafikan pada diri kita dan mana pula yang kita isbatkan pada diri kita ini. Yang kita nafikan pada diri kita dalam kalimah la ilaha, tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada tubuhku, pada nyawaku, melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan ruh ini. Kalau diperhalus cara mencencang kajinya Bapak Ibu, la ilaha, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Hilangkan kalimah nafinya, yang ada cuma kalimah isbat Allah saja situ. Ini yang mesti dijazamkan. Ini yang mesti iktikadkan. Pada saat kita ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita ini berbaring, pada saat kita berjalan. 24 jam aktivitas kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana hadirnya hati ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Kalau sudah hadir hati dan rohani kita bersama Allah, itu artinya bahwa diri kita itu sudah berada dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah. Kita sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah. Inilah yang Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat kata Allah, aku ni Rabbmu, aku ni Tuhanmu, aku yang wujud semata-mata. Kalau aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu, maka aku senantiasa hadir menyertai dirimu. Di mana kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Pada saat kita berdiri, duduk, dan berjalan, disitulah nyatanya aku berserta dirimu, kata Allah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa dikatakan dia jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan? Karena hanya dirinya cuma satu-satunya Bapak Ibu. Hanya dirinya cuma yang esa, hanya dirinya cuma yang tunggal, hanya dirinya cuma yang ahad. Kalau dirinya esa, tunggal, satu-satunya dan ahad, itu maknanya
ketunggalan dan keesaan dirinya itu bikulli syai'in muhit. Betul-betul wujud dan nyata, meliputi akan segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu itu adalah alam semesta. Dan diri kita juga dikatakan sesuatu. Kesempurnaan memandang alam semesta, alam makro, memandangnya kepada diri itu alam mikro. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita ini Bapak Ibu, maka disitulah kita merasakan kehadiran Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Barulah mantap pemahaman kita mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah beserta kita. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan hati selalu bersama Allah sehingga kita benar-benar hidup kita itu bersama Allah? Ini yang akan kita kupas, yang akan kita kubah supaya kita benar-benar tahu bagaimana caranya bersama Allah itu.